Oke, selamat pagi. Suara saya kedengar nggak? Kedengeran, Bu. Iya, Bu. Daftar hadir jangan lupa diisi. Kemudian materi ada di pertemuan 6. Oke, sambilan dibuka linggonya biar bisa dicoba sama-sama. Nih ya, hari ini saya bahas tentang nonlinear programming. Minggu lalu sudah tentang linggonya, tapi hari ini yang tentang modeling dan pemrograman linggonya benar. Jadi, seperti yang sudah saya bilang, Linggo itu bisa untuk linear, bisa untuk non-linear programming. Dia dikatakan model linear kalau fungsi tujuan dan kendalanya semuanya berbentuk linear. Arti linear itu artinya apa? Pangkat tertinggi variabelnya 1, tidak ada perkalian variabel, tidak ada unsur logaritma maupun trigonometri. Sekarang yang kita bahas non-linear programming. Dia dikatakan non-linear programming jika fungsi tujuannya non-linear atau salah satu saja kendalanya berbentuk non-linear. Artinya yang variabelnya ada pangkat, ada perkalian variabel, seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Ini masih tentang integer programming, kalau contoh yang ini. Minggu lalu udah saya jelasin tentang GIN. Ya kan, go integer, GIN. Artinya menghendaki nilai variabel X1 dan X2-nya bernilai bilangan bulat. Integer. Nah, ini mungkin bisa dicoba di linggonya. Kita coba sama-sama. Keluar nggak screen linggo, Ibu? Keluar, Bu. Oke, kita coba. Jadi, max sama dengan 2,1, koma itu titik ya. 2,1 X1. Ingat, setiap kali ada variabel, dia harus dikali. 2,1 bintang X1 ditambah 3,5 bintang X2. Setiap perubahan baris atau pergantian baris ada titik koma. Kemudian nggak perlu ketik subject to, langsung kendalanya 10X1 ditambah 14X2 kecil sama dengan 70. 12X1 20X2 70, kemudian 3X1, boleh sambilan dicoba jadi bisa lebih paham ya. 12. Kalau kita langsung end seperti ini, itu nanti solusinya real. Artinya tidak kemungkinan nanti solusinya tidak bulat. Kalau seperti ini dulu saya buat. Nah, kalau di sini state-nya global optimum, model kelasnya LP, memang masih linear programming ya. Objektifnya 12,25, fungsi tujuannya 12,25. Fungsi tujuan, boy. Jadi X1-nya 4, X2-nya 1,1. Nah, X2 ini masih belum bernilai integer. Dia masih real. Kalau kita menghendaki semua jawaban kita berbentuk integer, artinya sebelum di N itu ditambahkan add GIN. Nilai variabel mana yang diinginkan integer? Jika semuanya integer, berarti add GIN X1. Lanjut lagi di bawahnya, add GIN X2. Nah, seperti itu. Berarti dia maunya dua-duanya, kan variabelnya cuma 2 di sini, X1 sama X2. Jadi dia menghendaki nilai variabel keduanya bernilai integer. Artinya
Ini pure integer programming. Pemrograman bilangan bulat murni ya. Jadi dua-duanya variabelnya integer. Kalau salah satu saja, antara X1 atau X2 saja yang integer, berarti dia MILP. Mixed Integer Linear Programming. Linggo di solve. Nih, objektifnya 11,9. Ya kan? Kemudian solver type di sini. Oh ya, ini model kelasnya dulu. Model kelasnya PILP, Pure Integer Linear Programming. Karena tadi kedua variabelnya X1 dan X2 dikehendaki bernilai integer. Kemudian ada solver type-nya, tipe penyelesaiannya BNB, berarti branch and bound. Ya. Oke, saya ada sedikit ini ya, kalau mau samain dengan yang PPT saya, sebentar ya, saya ganti ya. PPT saya itu 2X1, saya salah ketik ya, bukan 12. 2X1. Oke, dia dapatnya 15,4. Terus ini ya, 15,4. Model kelasnya Pure Integer Linear Programming. Total variabelnya 2, constraint-nya, kendalanya ada 4. Memang kendalanya 3, tapi ada satu kendala integer, jadi 4. Jadi nilai X1-nya 4, nilai X2-nya 2. X1 4, X2-nya 2. Dua-duanya bernilai integer, makanya dia pure integer linear programming. Paham kan seperti itu? Untuk yang integer programming, berarti tambah sintaknya @gin. Oke? Saya balik ke PPT ya. Ada yang masih kesulitan untuk install Linggo-nya? Ada? Yang nggak bisa install Linggo? Karena nanti UTS-nya semuanya tentang Linggo. Saya nggak pakai Lindo lagi. Lindonya udah kemarin di kuis. UTS di pertemuan ke-8. Hari ini udah pertemuan 6. Jadi minggu depan sekali lagi materi. Minggu depannya lagi kita UTS. Ini ya hasil tampilan yang tadi. Yang belum sempat coba nanti coba lagi. Ini modelnya. Oke, yang ini nggak usah diketik sih. 1, 2, 3-nya nggak perlu. Sekarang kalau saya masuk udah ke yang non-linear. Non-linear. Tahu dari mana dia non-linear? Ini, ada X1 pangkat 2, ada X1 pangkat 3. Jadi sebenarnya model ini, kalau model dasarnya, jadi kalau seperti ini sebenarnya model dasarnya itu, tulisan Ibu keluar? Keluar, Bu. Gini gitu ya. Kalau lagi pas ada yang ngambil program non-linear, pas ini belajarnya. Kalau nggak dioptimasi itu ada program non-linearnya juga. Nah, X1 kuadrat. X1 pangkat 3. Jadi X1 kuadrat itu nanti dia ngetiknya X1 pangkat 2 gitu ya. Yang ini X1 pangkat 3. Subjek 2-nya, ini model awalnya 5X1 tambah 3X2. X2 kecil sama dengan 8,5. Min X1 tambah X2 besar sama dengan 3. Tidak ada cerita integer atau enggak, berarti dia non negatif. Tuh. Jadi kalau modelnya seperti tulisan biru saya itu artinya pas di Linggo seperti yang diketikkan ini di PPT. X1 kuadrat artinya nanti bintang dikali X1 pangkat 2.
X1 pangkat 2 pakai pangkat. Ada di keyboard kita pangkat. Terus X1 pangkat 3. Oke, paham? Penulisan pangkat. Kemudian koma itu berubah menjadi titik. Intinya perlu diingat kalau linggo tiap kali perpindahan baris ada titik koma. Terus kalau dia ada max ya modelnya dimulai berarti dia ada N. Kita coba lagi di linggonya. Sudah muncul linggonya? Sudah, Bu. Oke. Kita coba yang tadi. Max 100,0004 X2 dikurang 341,66835 X1 ditambah 128,1257 X1 kuadrat bintang X1 kuadrat pangkat 2 dikurang 13 02 09 12 kali X1 pangkat 3. Kemudian kendalanya 5X1 ditambah 3X2 besar sama dengan 30. X2 kecil sama dengan 8,5. Min X1 tambah X2 besar sama dengan 3. Baru kita M. Model kelas NLP, dia detect ya. NLP non-linear programming, dia tahu kok non-linear programming. Solver type-nya pakai multistat. Karena kalau kita ketahui non-linear programming itu banyak metodenya. Dari univariate, vowel, berarti yang dia pakai di sini multistat algorithm. Didapatkan nilai fungsi tujuannya 722,589. Stepnya berarti sampai 5 langkah. Iterasinya 68 iterasi. Jadi kalau manual gawat 68 iterasi. Ini ya. Dapat nilai X2-nya 8,5, X1-nya 4,69. Dia nonlinear programming. Oke, paham ya nonlinear? Intinya ada model, ketiknya jangan salah gitu aja. Nanti setelah ini kita baru ke penulisan pemrogramannya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan, ini udah balik ke PPT lagi ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya mau mengenalkan tentang init. Init ya. Jadi init itu apa? Model yang tadi itulah kita tambahkan init. Kalau di program nonlinear kita biasa suka dikasih tahu starting point. Ada yang lagi ngambil prog nonline nggak ini? Kalau nggak ada? Biasa suka dibilang titik awalnya berapa. Kalau tidak ada yang ngambil, kemarin belajar di optimasi, ada diajarin kok metode penelusuran, misalnya dikotomus, univariate, exhaustive, vowel. Itu suka dikasih tahu titik awalnya berapa, starting point. Nah, ini titik awalnya. Kita pakai init. Init titik 2, X1 sama dengan bikin tanda tanya, X2 sama dengan tanda tanya. Kalau dimulai dengan init, berarti akhirnya jadi n init. Nah, seperti model yang tadi itu, jadi kita tinggal tambah init. Ini kita coba.
karena butuh titik awal. Sudah balik ke Linggo? Sudah, Bu. Oke, udah sampai sebelum N itu kita tambah init. Terserah sih mau huruf besar semua atau huruf kecil. Kemudian X1 sama dengan tak hingga tanda tanya. X2 sama dengan tanda tanya. Kemudian N init. Oke. Kita solve. Nah, dia ada tulisan keluar dialog box itu, dialog box Linggo runtime input. Please input a value for X1. Tolong di-input berapa nilai X1. Mau input berapa nilai X1. Kalau saya input X1-nya 5, misalnya ya, titik awalnya 5,5, berarti X1-nya 5, X2-nya 5. Kita ketik OK. Lanjut. Please input a value for X2. Inputkan nilai X2-nya 5 juga misalnya. Oke. Kita close. Nih. Saya tadi model saya ada salah Mbak. 3461 6083 128 X13 02 912 5X1 titik X2. Nah, ini ya. Saya ulang. Please input nilai X1 katanya. Input nilai X1-nya 5. X2-nya 5. Misalnya beda-beda bisa sih. Nah, ini nilainya. 8,5 dengan 4,69. Oke. Total solver iteration tadi sebelum perubahan nilai X1 X2 tadi 68. Ini 78. Paham ya nonlinear programming? Ganti-ganti sih itu saya contoh aja 55. Kamu pakai berapapun oke. Ada pertanyaan ya nonlinear programming? Ini saya lupa berapa saya masukin X1 X2-nya. Jadi dia beda, dapatnya 8,5 dengan 0,9. Sebelum saya lanjut ke analisis sensitivitas. Kalau di Lindo, setiap kali kita solve, dia pasti nanya kan, mau nggak analisis sensitivitas? Kalau Linggo, dia nggak akan nanya. Cari buat sendiri kalau perlu gitu. Ada pertanyaan yang perlu saya ulang? Integer programming dengan nonlinear programming dulu. Gak ada ya? Oke, saya lanjut. Kita ke analisis sensitivitas. Kalau dari tadi, tampilannya cuma sampai di atas sini ya. Nggak ada range in which the basis is unchanged. Itu nggak muncul. Sekarang saya akan diajarin tampilan munculnya. Nah, kita punya model, balik lagi ke model linear programming dulu. Modelnya seperti ini. Kita akan lihat di mana analisis sensitivitasnya. Sudah muncul belum Linggo, Ibu? Sudah, Bu. Next 20 X1 ditambah 16 X2. 2 bintang X1 tambah 1 X2 kecil sama dengan 6. 2 X1 2 X2 kecil sama dengan 8. Kemudian N. 20 X1 tambah 16 X2 dengan kendala 2X1 tambah X2 kecil 6, 2X1 tambah 2X2 kecil 8. Kalau kita kerjain biasa kan Linggo di solve.
Keluarnya seperti ini. Value-nya 2, untuk X1, X2-nya 2. Tapi nggak ada analisis sensitivitas di sini. Kayak mana memunculkannya? Kamu close dulu solution report-nya, di close. Udah. Klik Linggo lagi. Ada range. Keluarlah dia analisis sensitivitasnya. Paham nggak? Bisa diulangi lagi, Bu? Oke, saya close dulu. Ini model awal kan? Ini model awal. Dia terpisah ya Windows-nya. Jadi kalau kita mau cari solutionnya, Linggo solve kayak biasa kan, yang dari kemarin-kemarin. Ini dapat solusi. Oke. Ini dapat solusinya. 72, 22. Fungsi tujuannya 72, X1-nya 2, X2-nya 2. Sekarang kalau mau menampilkan analisis sensitivitas, ininya di close dulu, solve-nya. Jadi kalau ini perlu mungkin bisa di screenshot dulu atau di print screen ya kan. Close dulu. Linggo. Kan ada solve, ada solution, ada range. Kamu pilih yang Linggo range. Diklik, keluarlah ini. Paham? Paham, Ibu. Linggo range ya. Kalau nggak klik itu nggak akan muncul analisis sensitivitasnya. Baru dia keluar nih. Objective coefficient range sama right hand side range. Kalau seperti ini masih ingat nggak apa? Perubahannya apa? Kalau artinya fungsi tujuannya apa? Kalau X1-nya boleh berubah dari awalnya 20 tuh, current coefficient range-nya ini 20 awalnya. Jadi dia dibolehkan naik sebanyak 12, dibolehkan turun sebanyak 4. Jadi kita nulisnya gimana? Koefisien pertama tuh C1 biasanya kan. Jadi nilai C1 naik 20, berarti 32 ya. Turun 4 berarti 20 kurang 4? 16. Nah, kalau nilai C2-nya? C2-nya Dari awalnya 16, turunnya 6. Decrease itu turun 6, berarti 10. Dia boleh naik 4. Jadi 20. Paham? paham. Kalau right hand side itu sisi kanan B biasanya kan. B1-nya awalnya 6. Jadi dia boleh turun. Turunnya 2. 6 kurangi 2, 4. Terus dia boleh naik sebanyak 2, 8. Nilai B2-nya 8 awalnya. Boleh turun 2 jadi 6. Boleh naik 4. 12. Artinya selama nilai C1 ada pada interval 16 dan 32, fungsi tujuannya akan tetap optimal. Dia ceritanya ngomongnya di sini optimal ya. Jadi belum tentu pasti lebih besar atau lebih kecil, enggak. Yang penting dia optimal. C2 juga selama dia ada pada interval 10 sampai 20, fungsi tujuannya akan tetap optimal. Sama halnya dengan B1 dan B2. Artinya ketika saya mengganti nilai B1 menjadi 10, saya ganti B1-nya 10, apakah solusi akan optimal? Kalau B1-nya 10, perubahannya, awalnya kan current RHS-nya, current-nya itu B1-nya nilainya 6. Ketika saya mengubah B1 menjadi 10, apakah solusinya akan tetap optimal? Gimana? Paham nggak? Kalau B1 saya ubah dari awalnya 6 menjadi 10, apakah dia akan optimal? Tidak. Karena dia tidak ada pada interval ini, ya. Oke. Oke, pahamkah? Hmm, 30. Oke.
Oke, nah sekarang kita ke PPT-nya lagi. Yang tadi ya. Yang tadi. Sekarang kalau model yang kedua ini. Modelnya sama seperti yang tadi, tapi nilai koefisien X1-nya diubah. Kalau tadi 20, sekarang kita ubah ke 35. Kita ubah ke 35. Oke, kita coba. Nah, X1-nya, udah ke Linggo ini ya. X1-nya ubah ke 35. Yang lainnya tetap ya. Linggo. Kita solve. Close. Nih, berubah ya. Nilai objective value-nya jadi 105. X1-nya 3, X2-nya 0. Jadi akan terjadi perubahan juga terhadap nilai variabel keputusannya. Paham nggak? Beda-beda dia jadinya. Terus kalau nilai X2-nya berubah, kalau nilai X2-nya berubah, bentar. Tadi nilai C1 yang diizinkan untuk berubah, ini saya close, sebentar. Nilai C1 yang diizinkan untuk berubah tadi, C1 tadi berubah dari berapa tadi ya? 16 sama 32 ya. C2-nya berapa? Ada yang ingat C2-nya? 16 kurang 6 tadi 10, 16 tambah 4, 20. Nah, nilai C1 itu harusnya antara 16 sampai 32. Sedangkan di sini dia 35. Terus nilai tadi Z awalnya, saya buat Z awal, di awal tadi 72. Nah, Z barunya setelah diubah jadi 35, ya kan? 35 ini sebenarnya di luar dari interval 35 ini sebenarnya di luar dari interval 16 dengan 32, benar kan? Nilai Z baru yang terbentuk itu adalah 105. Dari sisi Z kita lihat awalnya 72, dia naik loh, benar, jadi 135. Tapi tadi di Z awal tadi, di awal tadi kita dapat nilai X1-nya itu 2, X2-nya 2. Kita punya dua-dua nilai untuk di variabel keputusannya. Ketika yang baru, kita cuma punya ini 3 sama 0. Jadi X1-nya 3, X2-nya 0. Kalau dalam sisi produksi artinya jenis kedua ini tidak diproduksi. Ya kan? Jadi ini bisa tetap ada jawabannya, tetap ada optimal, tapi tidak dua-duanya diproduksi. Kalau di tempat yang lama, di model yang lama, dua-duanya diproduksi. Kalau terjadi perubahan C1-nya, C1-nya diubah jadi 35, maka solusinya yang X2-nya akan menjadi 0. Dia bisa dikatakan tidak optimal karena tidak kedua jenis barang itu diproduksi. Pahamkah? Oke, sekarang kalau model selanjutnya, itu nanti dicoba semua lingkunya di kalian ya. Jadi baru bisa tahu. Nah, sekarang kalian ini. Yang tadinya 16 ya, yang tadinya 16, saya ganti jadi 17,5. Kendalanya sama. Ketika di run ya, objective value-nya 105, nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 0.
Tetap sama. Dia tidak mempengaruhi. Saya paham kenapa tidak mempengaruhi karena nilai X2-nya 0. Jadi kalau disubstitusikan ke fungsi tujuan, dia nggak ada masalah. Oke? Berapapun nilai koefisien X2-nya. Paham nggak yang gini? Model selanjutnya. Seperti ini. Saya kasih banyak contoh di sini, biar bisa latihan model-modelnya. Ini 17X1 tambah 20X2 tambah 12X3 untuk fungsi tujuannya maksimumkan. Ini kendala-kendalanya. Ada 3 kendala. Oke, jadi dapatnya seperti ini. Kita coba yang ini. Kalau kendalanya pakai koma. 0,05. Kalau kamu ketemu buku teks yang ngetiknya kadang 0 di depan dia hilangkan, jadi dia buat spasi titik 0,5 itu artinya 0,05. Ada beberapa jenis versi Linggo yang tidak mengetikkan angka 0 di depan. Kalau yang versi kita pakai ini udah pakai 0 di depan. Kita coba dengan model yang tadi. Jadi max 17X1 ditambah 20X2 ditambah 12X3. Kemudian 0,05, ketik nolnya benar ya, 0,05 X1 ditambah 0,1. Boleh, 0,10 boleh. Dia tetap baca kalau kayak gitu. X2 ditambah 0,10 X3 kecil sama dengan 1050. Kemudian 0,05 X1 ditambah 0,10 X2 ditambah 0,05 X3 kecil sama dengan 1000 0,10 X1 0,05 X2 0,05 X3 kecil sama dengan 1580 N. Jadi Linggo di scope LP ya, kelasnya linear programming, iterasinya 3 iterasi. Nilai fungsi tujuannya 300.800. Nah ini. Dapat X1-nya 14.400, X2-nya 2.800, X3-nya 0. Saya ulang kembali kalau mau ke analisis sensitivitas Linggo range. Oke, muncul range-nya di situ. Ya. Paham yang biasa ini? Kalau di soal program linear, terkadang kita akan adakan penambahan kendala baru. Misal kita akan menambahkan satu kendala baru. Kita tambahkan kendala keempat. Jadi misalnya ada kendala baru, X1 tambah X2. Contoh real kendala baru itu misalnya kita mau produksi jenis produk, bukan produk baru. Contoh kendala baru itu misalnya kita punya kendala ada tenaga ahli atau mau nguji masuk BPOM atau mau menguji masuk mengurus perizinan. Jadi ada biaya baru yang kita keluarkan. Itu kendala baru. Misalnya X1 tambah X2 tambah X3 besar sama dengan 17.500. Yang tadinya 3 kendala jadi 4 kendala. Kita solve.
Nah, dia sangat mempengaruhi nilai ini perubahan. Oke. Pahamkah yang ini? Yang analisis sensitivitas? Jadi kalau ada pertambahan kendala ya tinggal ditambah kendala, nanti dicek perubahannya. Ada pertanyaan? Persoalan yang maksimumkan ini? Dari tadi sama kemarin saya buat semuanya max-max ya. Habis ini saya mau coba yang min. Habis ini kita akan coba yang min. Ada yang perlu saya ulang? Karena kalau sudah maju ke depan, depannya lagi susah balik ke belakang. Ini ya yang tadi ya, saya tambah satu kendala baru. Sudah balik PPT kan Ibu ini ya? Sudah, Bu. Oke, nah ini X1, X2, X3 yang tadi saya coba. Nanti kamu coba lagi. Sekarang ke min. Min tuh sama aja ya. Jadi max-nya diganti min aja. Oke? Kalau kasus min, saya nggak usah ngetik ya yang min-nya. Paham ya? Jadi min sama dengan. Oke, materi dasar linggo tuh habis di sini. Kita belum ke pemrogramannya. Ada pertanyaan yang ini? Sebelum saya lanjut ke pemrograman. Intinya yang dari kemarin sama yang barusan pagi ini saya ajarin, kalau kita punya model gampang. Kayak tadi model kan tinggal diketik, jadi kayak kalkulator. Sekarang masalahnya kalau belum ada model. Ada dua cara. Kalau belum ada model, kita modelkan dulu secara manual. Kayak di pelajaran Prolin kan ada soal cerita, buat dulu modelnya. Nanti modelnya diketik seperti tadi di Linggo. Ada cara lain yang saya ajarkan. Kalau dia tidak ada modelnya, jadi kita boleh langsung. Nggak usah mikirin X1 tambah X2 gitu. Saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Ini contohnya ya. Ada orang tenaga diet ya di rumah sakit ya kan yang ngurusin diet, dietitian hospital ya, ahli diet di rumah sakit ya gitu ya. Dia harus menyiapkan sarapan menu sarapan setiap pagi untuk pasien-pasien di rumah sakit. Ya kan? Kewajiban dari ahli diet ini dia harus memastikan bahwa kebutuhan minimum harian untuk vitamin A dan B itu terpenuhi. Pada waktu yang sama, ya kan, dia juga harus mengatur biayanya seminimum mungkin. Jadi vitamin terpenuhi, biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan makanan itu paling dikit. Jadi kalau bisa makannya yang murah, vitaminnya bagus, gitu ya. Terus breakfast utama, menu sarapan utamanya itu ada egg, telur, bacon, sama sereal. Kemudian kebutuhan harian minimum vitamin untuk laki-laki ini ya yang dibuatnya meals laki-laki antara 25 sampai 50 tahun. Nanti ada disajikan pada tabel setelah ini. Biaya sebuah telur $0,04. Biaya sepotong bacon itu kayak daging itu $0,03, kayak daging sosis itu ya. Kemudian satu cup itu apa namanya? Satu gelas taker untuk sereal itu $0,02. Ahli diet ingin mengetahui berapa banyak yang harus dia siapkan setiap harinya sehingga kebutuhan harian vitamin itu terpenuhi dan dapat meminimumkan total biaya. Kalau ini kan seperti contoh dalam persoalan pemrograman linear. Jadi kita punya variabel X1. X1 itu porsi telur yang dikonsumsi. Kemudian X2 porsi bacon yang dikonsumsi, yang X3 porsi sereal yang dikonsumsi untuk sarapan pagi. Jadi telur, egg, bacon, sama sereal kita buat variabelnya dulu X1, X2, sama X3. Paham sampai situ? Nah, terus ini ya, ini kebutuhan vitaminnya tadi untuk yang meal laki-laki tadi 25 sampai 50 tahun. Jadi katanya kalau egg itu vitaminnya itu ada 2 mg in miligram katanya. Bacon itu vitamin A-nya 4, sereal itu 1.
Sedangkan sehari vitamin A itu yang dibutuhkan itu 16 mg. Vitamin B, foodnya untuk egg-nya 3 mg, bacon 2 mg, sereal 1 mg. Kebutuhan minimumnya 12. Oke, itu datanya biasa. Jadi minimum daily. Kalau kebutuhan minimum berarti tanda kendalanya tandanya apa? Besar sama dengan atau kecil sama dengan? Apa tandanya? Halo, apa tandanya? Besar sama dengan, Bu. Besar sama dengan, karena minimum daily. Nah, sekarang ada caranya, cara pemodelan. Sekarang ada cara permodelannya. Cara pemodelannya, yang pertama, specify set. Kita harus menentukan setnya. Ya kan, bagian model, yang mana yang set, yang mana yang elemen, yang mana atribut. Nanti saya jelasin. Kemudian kita harus menspesifikasi data. Ketiga, kita tentukan variabel keputusannya. Keempat, kalau mau objective function, kita pakai add sum. Ini tolong diingat. Constraint, kendalanya pakai add for. Oke, sekarang kita lihat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi katanya mau meminimumkan biaya, benar kan? Artinya ini yang saya bilang tadi, kalau nggak ada angka depan sini, ini buku-buku teks lama, dia itu artinya 0,04. Jadi minimum, kita ingin minimumkan biaya, artinya minimum 0,04 X, ya kan? 0,03 bacon, 0,02 sereal. Angka 0,04, 0,03 itu dari biaya. Biayanya si telur, sebiji, bacon 1 strip, sereal 1 cup. Oke, terus kendalanya apa? Kendalanya tadi, nah ini dari mana Miss dari mana angka 241 321 dari angka sini ya. 241 321. Tandanya tadi kamu bilang lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Paham kah? Nggak usah diketik portion X, kita pakai variabel aja X1, X2, X3. Oke, sekarang saya step ini. Pertama kita akan menentukan set. Saya nggak pernah hafal ketikan ini, tapi saya selalu save ini. Karena suka lupa, kadang lupa apa garis miring dulu, apa koma dulu. Jadi kita tentukan set dulu. Set itu himpunan. Himpunan di sini apa? Kita punya himpunan namanya vitamin sama food. Vitaminnya ada 2, vitamin A, B, foodnya ada 3, X, bacon, sama sereal. Itu aja kan yang jadi kendala vitaminnya. Jadi ketik ini set. Ketiknya dari yang di sini ya. Kalau ini selalu saya save. Kalau yang tak ingatnya, oke nih. Saya selalu ingat yang ini. Jadi kalau ada sets ya, nanti ingat selalu diakhiri dengan n sets. Karena himpunannya banyak, kita pakai sets.
bentuk jamak ya dalam bahasa Inggris. Vitamins ya kan? Tanda garis miring, vitaminsnya ada apa? AB. Nanti kalau yang lain lagi terserah diganti. Garis miring titik 2 minimum karena kita menghendaki kebutuhannya minimum. Nanti kalau kita maunya maksimum ketik ya, dia taunya yang English ya, maximum. Paham ya? Titik koma kalau pindah baris. Kemudian apalagi food. Kita punya himpunan lanjutnya food. Foods-nya apa aja sebutin garis miring eggs, bacon, cereal. Oke. Terus food itu dibatasi oleh apa? Oleh cost, harga dengan portion-nya. Kemudian ada nutrisi. Nutrisi itu hubungannya apa? Antara vitamin dengan food dan dinyatakan dalam satuan mgs, miligram sekali. Miligrams ya, miligrams. Jelas nggak yang set ini? Nanti diganti apa aja di sini. Kalau kasus ini ya vitamin, food, nutrition. Ini saya pengenalan. Nanti kita ke contoh-contoh yang lain dulu. PPT ini ada di pertemuan 6. Nanti bisa di-download, jadi nggak perlu screenshot lah. Oke. Yang kedua, kita spesifikasi data. Nah, data apa yang kita butuhkan? Lihat data yang di bawah. Kita punya data apa? Cost tadi ya. Buat cost, ingat pakai S ya karena banyak. Cost sama dengan 0,04. Ingat kalau Inggris tuh koma titik. Pemisahnya pakai koma ya. 0,03, 0,02. Terurut. Tadi kan kita ngomongnya eggs, bacon, sama apa tadi? Sereal. Jadi jangan diputar. Jangan acak-acak angkanya. Jadi pertama X, kedua bacon, ketiga sereal. Terus minimums. Minimumsnya berapa tadi? 16 vitamin A, 12 vitamin B. MGS-nya data apa nih? 241, 321. Data dari sini. Dari tabel ini. Ini ya. 241, 321. Paham nggak? Pahamkah? Ya, datanya dari situ. Nah, 241, 321. Jadi kalau data ada N data. Kalau tadi sets ada N sets gitu. Jelaskah yang ini? Terus langkah ketiga, ini enggak usah deh. Ini boleh juga kalau mau dia ngomongin. Ini yang tadi ya, saya mau jelasin yang 0,04 itu dari biayanya, bacon 0,03, serealnya 0,02. Oke, kebutuhan minimumnya tadi 16, minimumnya 12. B. Data entry-nya tadi ya, 241, 321. Kalau kita nyusunnya nutrition, food, vitamin, food, vitamin, jadi nyusun MGS-nya ke bawah. Pahamkah? Kalau saya jelasin terlalu cepat, silakan tanya ya. Karena ini jadinya cuma satu arah kita belajarnya hanya dari saya. Jadi ini food, vitamin. Jadi sebenarnya ini vitamin vitamin A, ini vitamin B kalau bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini untuk si egg ya kan, ini untuk si bacon, ini untuk si sereal. Kalau tulisannya tadi nutrition, foods, vitamin. Perhatiin dulu food, vitamin. Jadi food itu baris, vitamin itu kolom. Food, vitamin. Jadi foodnya itu ada di baris, vitamin itu ada di kolom. Karena foodnya 3, maka kita punya di sini 3 baris ya kan? Vitaminnya ada 2 kolom. Paham? Kenapa tadi bentuknya berbeda? Saya hapus ya. Nah, kenapa ini bentuknya berbeda? Karena tadi saya menuliskannya nutritionnya vitamin, food. Vitaminnya 2, foodnya 3. Jadi 2 baris, 3 kolom. Ini ya, 2 baris, 3 kolom. Paham nggak? Jadi ini vitamin, ini A, ini B. Ini jadi foodnya. Paham ya? Egg,
bacon, sereal. Karena di awalnya tadi ngomongnya apa? Vitamin, food. Nih. Karena di awalnya tadi saya bilang nutrition itu vitamin, food. Pokoknya yang pertama baris, kolom. Kayak matriks ya. Kita buat ordonya dari baris, kolom. Ini keterangannya aja mgs, miligram sekon. Kalau kg, titik 2 kg. Kalau titik 2 buah, buat buah aja piece atau buah, nggak masalah. Oke. Terus yang ketiga, mengidentifikasi variabel keputusannya. Itu namanya section. Jadi, variabel keputusan kita apa tadi? Berapa banyak egg, bacon, sama sereal. Jadi, egg, bacon, sereal. Nanti nggak apa-apa ini. Yang keempat, fungsi tujuan. Ingat, kalau fungsi tujuan, kita pakai fungsinya add sum. Add sum. Itu fungsi tujuan. Jadi, bentuknya umumnya ini, add sum, set name, nama himpunan setnya, sama expression-nya. Jadi gini, minimum, tadi maunya minimum di fungsi tujuan, minimum, add sum. Apa yang mau kita minimumkan? Makanan, biaya, sama porsi. Jadi add sum, foods-nya, kok pakai J, terserah. J itu untuk looping variabelnya. Kalau kamu belajar di pemrograman ilmu komputer, PIK, ya kan ada kan? Pakai J, pakai I, nggak ada masalah kok. Jadi add sum, foods J, terus dibatasi oleh apa? Makanan itu apa? Biaya dikalikan porsi, ya kan? Cost times portion. Minimum, add sum, foods J, cost, J.2, di mana cost, biaya dikalikan portion. Ingat, kurungnya menyesuaikannya, bukanya berapa, tutupnya berapa. Titik koma. Terus, kalau kita uraikan ke sebenarnya ini, biaya telur kali porsi telur, biaya bacon kali porsi bacon, biaya sereal kali porsi sereal. Kalau diketik juga sepertinya seperti ini, 0,04 kali berapa telur, kan biayanya 0,03 kali berapa porsi bacon, 0,02 kali berapa porsi sereal. Gitu ya. Terus kalau sebenarnya sum itu sama kayak sigma. Ingat model umum program linear, saya selalu pakai sigma. Itu sama aja, makanya dia pakai add sum. Terus kalau kendala, constraint, kita pakai add for. Ini sintak umumnya add for, set name, sama expression. Kendalanya apa? Pertama ada kendala vitamin, jadi add for vitamin E. Vitamin E apa? Jadi add sum, food-nya tadi kan miligram tadi ya, miligram I, J. I, J berarti vitamin dengan food ya kan, vitamin dengan food dikali porsinya harus lebih besar sama dengan dari minimum I-nya itu siapa? I vitamin. Oke, kalau saya selalu simpan sintak dasar seperti ini, saya save yang ini. Jadi nanti kasus saya apapun saya tinggal ganti-ganti di sini. Jadi saya ketik khusus ini, saya save di Linggo. Tiap kali mau ketik program baru, saya bukain save-an saya tadi, saya edit. Jadi nggak salah lagi. Oke, jadi jumlah makanan kan add some food. Tadi kan add some, nah ini add some food. Vitamin A jadi A, J. Ini minimum vitamin A. Nanti vitamin B, B, J. Sebenarnya kalau kayak gini kan tadi, 2 kali telur kan 2X, 4 bacon, 1 sereal besar sama dengan 16. 3X, 2 bacon, 1 sereal besar sama dengan 12. Kalau variabelnya sedikit, kendalanya sedikit, mendingan kita modelkan seperti biasa, seperti yang minggu lalu sama tadi pagi kita pelajari itu. Jadi nanti di Linggo tinggal diketik. Tapi kalau variabelnya banyak, kendalanya banyak, terpaksa kita harus pakai add sum, add for, and set, kayak gitu. Nah ini model yang dari tadi kita ketik. Model yang dari tadi kita ketik. Jadi model ya, ini setnya kan, ini satu set ini. Ini sebenarnya kalau di program namanya definisi awal, saya nyebutnya.
Terus baru ngurusin fungsi tujuan. Ini keterangan nih fungsi tujuan. Set function ini fungsi tujuannya. Minimum. Terus kendalanya. Baru add for, add sum. Jadi add for-nya vitamin apa, add sum-nya apa. Terus baru data. Urutannya gini. Nah, ketikan yang inilah, yang ini yang selalu saya save. Jadi cost-nya nanti sebutin, minimum ini kan ketik 0 ya kita harusnya. Minimumnya 16, 12, dan data. Udah, nanti tinggal di running. Nanti kalau ada soal yang baru lagi, kasus tertentu, saya tinggal ganti aja nama vitamin, nama food-nya, gitu. Misalnya nama roti ya, ketik aja roti nggak masalah kok, rotis gitu kan. Roti coklat Srikaya. Ketik aja coklat, Srikaya. Kasusnya mau apa, maksimum atau minimum, gitu. Saya ganti, nah, food-nya roti, pempek, kue misalnya gitu ya. Kebutuhannya misalnya kebutuhan tepung ya kan, flour tepungnya. Tepungnya ada 2 macam, tepung AB. Mau tepungnya maksimum atau minimum, ketik aja minimum gitu. Nutrisi, lihat data di tabel. Mau versinya vitamin, food atau food, vitamin. Jadi datanya nanti ngikutin. Ketiknya sama persis seperti ini, diketik di Linggo, nanti di run. Nah, di run dia keluarnya seperti ini. Minimum. Kebutuhan vitamin minimum A 16, kebutuhan vitamin minimum B 12. Kemudian cost biaya ya kan? Biaya si X 0,04 ya, dia pakai min 0,01, berarti artinya 0,4 kali 10 pangkat min 1. Baconnya 0,03, serealnya 0,02. Porsinya, dia langsung baca kok, porsi X-nya 2, baconnya 3, serealnya 0. Oke, kebutuhannya juga seperti itu. Jadi kebutuhan vitaminnya, datanya kan tadi 241, 321. Jadi solusinya mana solusi dari sebanyak-banyak ini ngerjain dari tadi? Yang namanya solusi yang ini. Jadi nanti porsinya X-nya 2, baconnya 3, udah cukup. Kebutuhan vitamin udah terpenuhi, sterilnya nggak usah. Pahamkah? Ini sensitivitasnya nanti kita jelasin, nggak usah sensitivitasnya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak yang itu? Ini nanti yang tadi model lingkunya dicoba. Diketik yang model set tadi itu. Pakai tanda seru ya tanda seru. Tanda seru itu sebenarnya untuk keterangan aja. Nah ini ya. Tanda seru kan cuma keterangan. Nggak mau diketik tanda seru objective function is okay. Buang aja langsung minimum boleh. Nggak mau ketik the minimum daily requirement itu langsung ke add for boleh. Nggak mau ketik here is data. Pokoknya tanda seru itu yang di sini itu cuma keterangan aja. Nggak mau diketik nggak apa-apa. Adakah pertanyaan? Oke, ada tugas ya. Nanti belum saya upload tentang inilah latihan untuk kalian ngerjain. Nanti saya buat tempatnya ya. Saya buat soalnya juga nanti di pertemuan hari ini, pertemuan 6. Belum saya buat. Nanti soal cerita, jadi buatnya model complete model seperti ini. Jadi yang kamu kumpul ke saya model ininya sama apa? Sama hasil running Lindu-nya ya. Linggo, hasil running Linggo yang ini. Oke.
Mau diketik lengkap eggs, bacon. Di sini kan kita ngetiknya lengkap nih. Saya tulisnya eggs, bacon, cereal. Mau ketik EBC juga oke. Ada yang perlu saya ulang? Sambil camnya on dulu, ada yang perlu saya ulang? Tekan kamera dulu dong. Bentar ya, saya screenshot dulu. Terutama bagian yang baru, ada yang perlu saya ulang nggak? Saran saya gitulah, save yang ketikan awal itu. Saya selalu nge-save itu karena saya suka lupa tanda miringnya, nanti titik duanya pas di mana. Ada? Kalau nggak ada, cukup. Sebenarnya kalau ini nggak bisa kita belajar yang kayak gini ya, harus sambil coba. Kalau dulu di lab, jadi bisa sambil lihat kan. Nanti kalau ada yang kesulitan, kenapa di runningnya berbeda, silakan kalau mau tanya di WAG. Atau mau langsung WA ke saya, boleh. Oke? Oke, cukup kalau nggak ada. Waktunya dicoba untuk latihan yang tadi. Tadi kan pasti nggak ada yang belum semuanya mengikuti yang saya ketik di linku. Harus dicoba baru tahu. Biar tahu pasti run salahnya di mana. Oke, berarti ada tugas nanti dari saya. Deadline-nya minggu depan. Siang ini saya upload soalnya nanti. Kita belum ada tugas kan? Jadi sekali itu tugasnya. Jadi nilai tugas sudah ada, nilai kuis yang kemarin belum sempat saya koreksi juga. Berarti nanti satu kali lagi di pertemuan 8 UTS. Oke ya, cukup ya. Terima kasih, selamat siang.